bisa adik memperkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Kiran dari Prodi Sejarah, Adik Kiran angkatan berapa? angkatan 21, Kak. Oh ya, baik. Perkenalkan, nama saya Rahmi Pratiwi selaku konselor di ruangan ini. Mungkin sebelum kita mulai, saya akan menerapkan 4 asas. Yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga asas keterbukaan, dan yang keempat adalah asas kenormatifan. Baik, sebelum kita mulai juga, saya akan memilih 2 waktu. Mungkin adik bisa pilih antara 45 menit dan 60 menit. 45 menit. Ya, baik. Mungkin adik bisa cerita apa yang adik alami. Permasalahan sekarang itu, Kak, mungkin lebih ke ranah pribadi, Tentang apa? kayak konflik dengan teman gitu, Kak. Mungkin adik bisa cerita konflik masalah apa. Jadi kan saya punya teman dekat, kita sudah berteman lama, kurang lebih 4 tahunan begitu, tapi ternyata dia berkhianat begitu, Pak. Dia tipu saya. Dia tipu dalam hal apa? Dalam hal finansial, Pak, uang. Terus bukan dengan nominal sedikit tapi dengan nominal banyak. Dia tipu tuh dia pinjam atau bagaimana? Dia tipunya dengan cara pinjam sih, Pak, dengan kesadaran saya dia minjam. Cuma di situ dia bilangnya minjam untuk urus keluarga yang sakit. Jadi saya karena mikir orang tua juga sakit, sebenarnya nanti takutnya kedepannya kalau orang tua pun nanti nggak ada yang bantu, jadi saya bantu dia begitu. Mungkin bisa dicerita secara detail awal dia pinjam gitu. Misalnya itu dia mulai pinjam tahun 2020 akhir, Pak. Gitu. Pertama dia pinjam 5 juta dulu untuk biaya pesawat, kalau nggak salah gitu, untuk biaya pesawat pergi ke Bekasi atau apa lalu tuh, Pak. Terus habis itu selang berapa bulan dia minjem lagi 5 juta, padahal yang sebelumnya dia diganti, dia minjem katanya buat tiket pulang. Nah, dari situ dia udah berhenti minjem kan, Kak. Terus lewat berapa bulan gitu, skip dia minjem lagi, tapi dia minjemnya ini makin di luar nalar. Pokoknya setiap dia minjem itu 2 juta, 1 juta, 500, sampai sekarang kalau dihitung itu, Kak, mau sampai 30-an juta dia pinjam. Selama dia pinjam itu mungkin adik tidak curiga atau apa? Di awal sebenarnya saya nggak ada curiga sama sekali, Kak, karena dia kirim bukti kalau misalnya uang itu arahnya kemana. Misalnya lalu dia pinjam untuk berobat orang tuanya, dia kirim foto biaya administrasi orang tuanya, terus dia foto juga gambar tiket, terus dia juga foto lalu untuk bayar sekolah, dan itu jelas ada capnya dan ada tanda tangannya, jadi saya tidak merasa curiga. Nah, pas di akhir dia mulai hilang kontak begitu, pas saya minta balikin uangnya gitu kan. Saya pernah pinjam ulang pertama 1 juta, di situ dia alasan katanya belum ada, terus pinjam lagi, banyak alasannya. Nah, pas saya tuntut, saya marah, dia malah marah balik, terus hilang kontak sampai sekarang. Saya coba komunikasi sama temannya, dia bilang katanya itu temanku yang minjem ini juga minjem ke dia, terus nggak ada dikasih kembali. Makanya dari situ saya curiga. Adik mungkin tidak ada kenal salah satu keluarga dari beliau atau? Kenal, Kak, saya punya kontak keluarganya, mamanya. Terus saya hubungi juga nggak bisa, saya curiga mereka sudah sekongkol begitu, dan kalau mungkin tidak terencana, cuma karena terbiasa saya pinjamkan, jadi orang tuanya ikut-ikutan begitu. Saya nggak tahu pastinya bagaimana, cuma feeling saya begitu. Soalnya orang tuanya juga saya hubungi kayak tidak bisa, kayak lari begitu kan, Kak. Mungkin dari adik tidak ingin melaporkan kepada pihak yang berwajib. Sudah, Kak, sudah pernah saya coba laporkan ke orang tua saya, ke teman saya yang orang tuanya di polisi begitu, dan ke orang dikenal di polisi. Nah, dia coba cari tahu ini posisinya di mana, tapi tidak bisa dilacak, Kak, karena nomor yang dia pakai ternyata sudah mati, jadi tidak bisa dilacak posisinya sekarang di mana. Jadi untuk masalah ini mungkin cuma adik sendiri yang tahu atau ada orang lain? Sejauh ini tidak ada sih, Kak, cuma saya sendiri, tapi
beberapa waktu kemarin itu saya coba terbuka ke teman saya. Jadi tapi tidak banyak sih kak, cuma orang-orang terdekat, jadi bisa dihitung pakai satu tangan. Kemudian cuma 3 orang yang tahu teman dekat saya. Jadi selama ini adik cara mengatasi masalah ini bagaimana? Kan itu adanya kak, uangnya ada beberapa uang pribadi, ada beberapa uang yang tertinggal di tagihan aplikasi pinjaman begitu. Karena di aplikasi pinjaman ini terus terteror saya minta ditanggali pinjamannya, jadi saya mau tidak mau kerja begitu. Pas kerja cari uang sendiri, kadang gue maxim. Sekarang ada pekerjaan tetap sih kak, jaga konter, makanya bisa tertutupi. Cuma gimana kan, tagihannya itu besar, jadi butuh waktu lama untuk bisa menutupi. Kalau untuk masalah uang pribadi saya coba ikhlaskan, cuma yang di tagihan Shopee ini saja kali aplikasi pinjaman online itu tidak bisa, karena tiap hari ada saja tagihan datang. Kan adik bilang tadi adik sedang jaga konter, itu tidak mengganggu perkuliahan adik selama ini? Alhamdulillah dia juga kan di konter itu dia kerjanya bersisir. Kita juga ada 2 orang, kadang ada yang jaga pagi, ada yang jaga malam. Kalau misalnya saya jaga ada mata kuliah di pagi hari, saya pasti dipindahkan di shift malam. Tapi kalau misalnya tidak ada, berarti saya di shift pagi. Saya turut prihatin atas masalah yang adik alami. Tapi kalau menurut kakak mungkin masalah ini bisa dicerita ke orang tua biar ada solusi begitu. Sebenarnya saya pengen gitu Kak, kadang-kadang capek juga kerja, pulang kuliah maxim, habis maxim lanjut jaga konter. Tapi kalau dipikir-pikir saya cerita ke orang tua nanti saya yang kena, soalnya orang tua itu orangnya temperamental, tidak mau terima alasan begitu. Mungkin di pikirannya orang kalau saya cerita di masalah, saya pasti bakal uang ke laki-laki, padahal niatku untuk membantu. Yang ditakutkan kan mungkin orang tua nanti tahunya dari orang lain kalau saya punya anak ada masalah begini tidak cerita. Saya juga takut begitu sebenarnya Kak. Cuma saya bisa apa untuk saat ini, kan itu tim penagih Shopee kan ada terus hubungi saya. Orang selalu bawa orang tua begitu dan kaya. Jadi cara aku untuk batasi itu, saya coba terus setiap hari saya dana misalnya 100 minimal untuk buat tutupi cicilannya. Jadi orang tidak akan hubungi orang tua. Untuk saat ini cuma itu yang bisa lakukan biar orang tua aku tidak tahu, karena ditambah orang tua aku itu kan temperamental bro. Untuk papaku sendiri khususnya itu dia ada penyakit jantung. Kalau misalnya dia dengar, takut nanti penyakitnya kambuh. Apalagi kalau misalnya mamaku yang dengar, nah mamaku ini kurang baik hubungannya dengan saya. Kalau misalnya dia kompor-kompor papaku, nanti makin jadi urusannya makin panjang. Makanya saya tidak mau cerita begitu Kak. Jadi dari cerita yang adik yang saya dengar ini dari adik, mungkin kalau saya berada di posisi adik mungkin saya tidak sekuat ini, mungkin saya tidak sesabar ini. Mungkin saya juga akan bilang ke orang tua saya kalau ada masalah begini, tapi adik tidak, adik bisa jalani dengan sendiri gitu. Jadi kalau selama adik bekerja begini seperti maxim, jaga konter, kesulitan apa yang biasa adik dapatkan? Kalau dari Maxim sendiri tuh Kak, susahnya membagi waktu, karena kan di Maxim itu kadang tidak menentu jamnya, karena ditambah juga waktu kuliah yang tidak jelas jam masuknya, dan kadang bilang masuk pagi ternyata tidak masuk pagi. Itu sudah susahnya karena saya menyesuaikan waktu. Kadang juga kan di Maxim itu ada waktu-waktu tertentu yang rame peminat Maximnya, di situ susahnya. Terus di Maxim juga ongkosnya itu tidak sebesar dan tidak besar hasilnya, belum lagi bensin, belum kadang jaraknya jauh tapi ongkosnya kecil. Cuma itu saja kendalanya sih Kak, tidak bagaimana sekali. Terus ditambah juga orang tuaku ini gimana ya bilangnya, kalau orang zaman sekarang bilang itu strict parents, sedikit-sedikit telepon gimana begini, jadi saya susah karena saya harus berbohong lagi bilang saya di sini padahal saya ada kerja bermexim. Terus biasanya pulang bermexim masih capek-capeknya langsung singgah di konter lagi kerja. Nah kalau di konter sendiri kekurangannya itu kadang dapat pelanggan yang tidak sopan begitu Kak, bodoh-bodoh. Kadang juga ada ibu-ibu yang datang marah-marah padahal sudah dijelaskan baik-baik, cuman saja sih Kak. Kadang itu apa Kak, teman kerja yang satunya kadang dia lambat datang waktu pergantian shift, jadi
lambat susah kalau yang dapat. Tapi kalau adik jaga konter ini orang tua tahu ya pekerjaannya. Kalau untuk jaga konter sendiri itu tahu Kak, alhamdulillah kok aku kasih walaupun awalnya dimarah. Saya pakai alasan mau dapat pengalaman kerja begitu dan tahu jadi kan mau ditambah libur kuliah sekarang. Saya pakai alasan itu, saya bilang daripada saya tidak jelas di rumah cuma tidur makan, jadi saya kerja. Alhamdulillah dikasih bapak. Mungkin kita lanjut untuk cerita masalahnya tadi. Jadi menurut adik sampai kapan adik menutupi semua ini? Saya rencana cukup ya sampai masalahnya selesai sih kan, karena saya sama sekali tidak ada rencana untuk terbuka ke orang tua karena mengingat konsekuensinya itu besar sekali, bisa sampai berpengaruh di nyawa orang tua aku, jadi saya tidak berani cerita. Mungkin ada kemungkinan saya cerita kalau misalnya tagihannya tinggal sedikit kayak di bawah 1 juta begitu, kalau misalnya sudah tidak sanggup untuk tutupi baru saya cerita. Kan yang saya dengar tadi ada masalah tentang yang tagih-tagih pinjaman online begitu ya. Iya Pak. Nah itu yang menyarankan untuk pinjam online siapa? Iya Pak, temanku itu kan dia habis pinjam 10 juta uang pribadi itu kan Kak, habis baru pinjam untuk uang pesawat itu dia pinjam lagi. Saya bilang saya sudah tidak ada pegang uang, tabunganku sudah habis, sudah di situ semua. Baru dia sarankan, kau di Shopee ada itu Shopee Pay Later atau es pinjam. Saya bilang iya ada. Disuruh saya aktifkan Kak. Pertama itu limitnya cuma 2,5 juta, makanya saya pinjamkan dia. Nah di situ awal mula ini masalah kan, di awalnya dia pinjam 2,5 juta, 2,5 juta, makin lama makin besar. Tapi yang bikin saya yakin pinjamkan dia itu di awal-awal tagihan dia masih bayar kayak 750, 1 juta sampai 3 juta tagihan itu dia masih bayar. Nah ini giliran tagihannya per bulan 3 juta baru bertumpuk beberapa bulan, akhirnya dia lepas begitu Pak, dia lepas. Jadi total tagihannya sekarang dia tinggal sama saya itu 6 jutaan, 6 juta di 5 juta kalau tidak salah tinggalan es pinjam, 2 juta di SP Letter. Di SP Letter itu bukan dipakai untuk beli barang nanti Kak, tapi di gestun ada namanya itu Kak, gesek tunai begitu pakai jasanya orang. Jadi saya buat barang begitu tapi barangnya tidak datang, uangnya yang dicairkan masuk ATM begitu. Jadi di situ begitu caranya Kak. Kurang lebih sekarang untuk sisa tagihan yang ditinggalkan cash itu 7 juta gitu. Kapan terakhir adik berkomunikasi dengan teman yang sedang pinjam? Itu temanku terakhir dihubungi kalau tidak salah kemarin Kak, dia masih balas, dia bilang dia tidak hilang kontak begitu Kak, dia langsung bilang itu nomornya yang saya bilang tadi tidak aktif itu nomor sini ya, makanya dia tidak bisa dilacak. Dia hubungi saya itu di aplikasi sosmed yang tidak pakai nomor, jadi di situ dia hubungi saya hubungi dia. Dia bilang kapan kau bayar uangmu, saya sudah capek di teror sama penagih terus, padahal bukan saya yang pakai dia uang. Dia bilang dia masih berusaha mencari tahu begitu. Adik tidak menanyakan gitu posisinya sekarang di mana? Sudah Kak, saya tanya, tapi setiap saya tanya itu selalu dialihkan. Dia sekeras apapun saya berusaha tanya di mana posisinya, kalau bukan dia bilang pasti dia alihkan. Nah dia alihkan itu dia tahu caranya. Dia bilang dia bilang, dia panggil saya kan, dia bilang saya tahu bagaimana saya dapat uang begini. Akhirnya ya konsentrasi bu kayak gimana sih Kak, bukan juga kayak di hipnotis. Jadi saya kayak tidak terlalu fokus bertanya di mana posisinya sekarang. Mungkin adik tidak menghubungi keluarganya yang lain yang adik kenal mungkin gitu untuk menanyakan masalah ini. Yang saya kenal cuma mamanya, kalau itu pun kontaknya mamanya cuma nomor WA-nya itu, baru sekarang sudah tidak aktif lagi. Telepon SIM juga sudah tidak pernah lagi diangkat. Terakhir itu saya hubungi kemarin sudah di luar jangkauan, mungkin dia sudah ganti kartu. Oh, adik tahu ini posisi rumahnya sekarang di mana atau tempat tinggalnya? Tidak tahu di mana sekarang karena sudah tidak lagi di tempatnya yang lama. Mungkin dari cerita adik yang saya dengar beberapa menit ini, mungkin saya hanya bisa kasih saran kalau misalnya kali ada teman atau kerabat begitu yang pinjam uang, mungkin kalau lama untuk dia kembalikan dipaksa terus begitu untuk membayar. Jadi kalau untuk masalah dengan keluarga itu tidak ada yang tahu toh, termasuk orang tua, jangan hanya berkata kepada orang tua saja yang untuk menceritakan
ada masalah, mungkin bisa kepada keluarga yang lain seperti tante, om, atau kakak begitu. Iya Kak, mungkin iya nanti saya pikirkan nanti kalau misalnya mau cerita ke om atau sepupu kayaknya orang bisa bantu, cuma nanti saya pikir-pikir lagi kayaknya memang saya harus minta tolong sama orang, dan apalagi di umurku sekarang ini kayaknya susah sekali mendapat uang sebanyak itu, cuma mengandalkan gaji ratusan, penghasilan mesin tidak tetap, jadi kayaknya susah sekali tuh kayak. Ya, menurut kakak juga kalau misalnya di umur yang masih muda begini, kalau tanpa bantuan orang lain atau keluarga itu mungkin susah sekali untuk bisa mencari solusi, mencari jalan keluar. Makasih Kak, mungkin bisa sampai di sini saja dulu, soalnya tidak lama lagi waktunya ganti shift kerjaku, mungkin barangkali ada waktu lain baru kita bisa cerita lagi Kak. Yang mungkin itu saja, mungkin kakak bisa sampaikan, mungkin bisa lebih sabar lagi dalam menjalani semua ujian. Baik, mungkin cukup sekian untuk konseling kita pada hari ini. Saya cuma bisa adik untuk tetap semangat, tetap jangan berputus asa, dan semoga masalah ini cepat selesai. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama.